agar jangan ku sesat, pegang tanganku Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ini adalah serial ketiga dari renungan saya tentang kebersyukuran. Yang pertama tentang bersyukur di dalam sakit penyakit, yang kedua bersyukur untuk penurunan, dan kali ini saya mengangkat tema bersyukur dalam kesedihan dan air mata. Ayatnya masih sama dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam budaya keluarga kita di masa kecil, di mana kita semua dibesarkan, seringkali orang tua menasihati kita untuk jangan mengeluh, jangan bersedih, jangan cengeng, jangan nangis. Kata-kata orang tua yang seringkali terdengar di kuping kita itu adalah seperti begini, udah gak usah nangis gitu. Atau mereka berkata seperti ini, jadi anak jangan cengeng, harus kuat gitu. Ih, kok nangis gitu? Malu tuh diliatin sama orang-orang tuh gitu. Dan ditambah lagi kita sebagai anak-anak tidak pernah melihat figur orang tua kita sebagai otoritas di rumah yang terlihat bersedih ataupun menangis. Sepertinya bagi kita anak-anak, orang tua tersebut adalah orang-orang yang sangat kuat dan tahan penderitaan. Kita dibentuk menjadi orang-orang yang akhirnya menjadi orang dewasa yang tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersedih, tidak boleh cengeng, apalagi pada saat kita tertimpa masalah atau penderitaan. Pokoknya jangan cengeng deh, jangan sedih deh, harus kuat. Nah, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan seorang teman cowok dan seorang teman cewek. Saya ngobrol dengan mereka di waktu dan tempat yang berbeda ya. Tetapi keduanya mempunyai prinsip hidup yang sama, seperti yang tadi saya ceritakan. Temanku yang cowok, pada masa kecilnya suka sebal atau kesal melihat mamanya yang mengeluh terus. Apalagi sejak papa temanku itu meninggal, keluhan mamanya itu semakin menjadi-jadi. Akhirnya dia berprinsip begini, dia harus jadi orang yang tidak pernah mengeluh atau bersedih. Akhirnya cara dia berteman dengan aku menurutku ya agak aneh sih. Dia jadi teman yang selalu terlihat bersemangat dan gembira terus. Hampir selalu begitu. Menurut saya pertemanan seperti ini istilahnya too good to be true. Atau bahasa Indonesianya artinya sulit dipercaya, nggak real atau nggak nyata. Mana mungkin kita punya seorang teman yang seorang manusia yang selalu bahagia terus. Berarti kan pertemanan ini sebenarnya adalah pertemanan yang tidak dalam tahap transparan atau apa adanya gitu. Teman saya itu tidak menampilkan dirinya yang sesungguhnya gitu. Dan dengan temanku yang satu lagi yang cewek itu juga sama. Waktu temanku yang cewek ini sharing masalahnya yang berat kepada saya dan istri saya, kemudian saya bertanya, kamu nangis nggak? Terus dia menjawab, enggak kak, saya diajarin sama mama kalau hidup itu harus kuat, nggak boleh cengeng. Nah, kedua teman saya ini mempunyai sebuah prinsip yang sama yang ditanamkan oleh keluarga sejak masa kecilnya. Prinsip ini adalah nggak boleh bersedih, nggak boleh cengeng, nggak boleh ngeluh. Itu adalah salah satu kebohongan yang ditanamkan dunia pada hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan tentunya itu ditanamkan kebanyakan di dalam keluarga. Nah, mengapa saya mengatakan ini sebuah kebohongan? Kita ambil dari dunia psikologi dan konseling dulu ya. Jadi dalam dunia psikologi dan konseling itu menyatakan bahwa bila seorang kehilangan sesuatu yang ia cintai dalam bentuk apapun, baik itu dia kehilangan orang yang dicintai, kehilangan barang, atau ada relasi yang rusak, patah hati, putus cinta, dan masalah lain, orang-orang tersebut tuh harus mempunyai grieving time atau waktu berduka yang cukup, atau masa di mana dia berduka, bersedih, menangis untuk ia dapat bangun kembali dan menjalani fungsi kehidupan dan relasinya dengan sehat secara emosional. Nah, bila grieving time ini tidak ada
atau mungkin grieving time ini dilewati terlalu singkat, tidak cukup lama, maka orang itu akan hidup dengan cara yang tidak sehat secara emosional, bahkan berdampak negatif pada fungsi dasar kehidupannya serta relasinya dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, lihat, dunia psikologi dan konseling pun menekankan pentingnya sebuah waktu di mana kita berduka, bersedih atau menangis. Nah, firman Tuhan, Alkitab kita, itu bahkan lebih hebat lagi, saudara-saudara. Tuhan itu sudah menuliskan bagi kita melalui orang-orang yang diurapinya dengan istilah ratapan. Nah, ratapan itu tidak hanya ada di kitab ratapan, tetapi sebagian dari isi kitab Mazmur itu adalah Mazmur jenis ratapan, di mana umat Tuhan itu merasa terjepit, depresi, dengan penderitaan di dunia yang begitu menekan mereka. Mereka nggak tahan. Mereka mengeluh, mereka menangis, mereka berteriak, bahkan ada yang marah-marah pada Tuhan akibat masalah dan penderitaan yang mereka alami di dunia ini. Dan firman mengenai ratapan ini sudah ditulis sejak zaman sebelum Masehi, lebih dari 1000-an tahun yang lalu. Luar biasanya firman Tuhan itu hebat ya. Tuhan itu udah tahu bahwa manusia yang hidup di dalam dunia yang telah dihukum dan rusak oleh dosa ini, mereka itu butuh untuk meratap pada Tuhan agar bisa melewati kehidupan di dunia ini dengan sehat, baik secara rohani dan emosional. Nah, Tuhan kita peduli loh sama kehidupan manusia di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Dia sudah menyodorkan dirinya untuk menjadi tujuan dari keluh kesah kita. Tuhan kita baik ya, saudara-saudara. Nah, orang tua yang tidak mengizinkan anaknya meratap, bersedih, dan menangis akan menghasilkan orang-orang dewasa yang juga secara rohani tidak pernah mau meratap, tidak pernah mau kelihatan sedih, dan tidak pernah mau cengeng di hadapan Tuhan. Nah, mereka menjadi orang-orang Kristen yang sikap hidupnya itu sok kuat. Bahkan kita mungkin bila dikumpulkan dalam sebuah gereja, kita bisa saja menjadi gereja yang selalu terlihat kuat dan riang terus. Dan kita tidak pernah secara ibadah komunal melangsungkan sebuah ratapan tentang diri kita yang lemah, ratapan tentang dunia yang lemah. Di masa pandemi ini, sebetulnya banyak orang-orang yang kehilangan hal-hal yang mereka cintai, mulai dari penghasilan, orang yang dikasihi, banyak sekali hal lainnya. Penderitaan itu bertubi-tubi di masa pandemi ini. Kehilangan-kehilangan yang menyedihkan dan penuh penderitaan itu mewarnai kehidupan jemaat Kristen dimanapun, tidak hanya di gereja kita. Memberikan sebuah ruang untuk meratap di hadapan Tuhan, baik secara personal dan komunal dalam ibadah gereja, adalah sebuah konsep ilahi, sebuah disiplin rohani yang menyehatkan jiwa dan emosional kita. Selalu riang di tengah penderitaan, baik di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan, itu ibarat kita mengambil sikap denial, membohongi diri kita sendiri, dan kita menyangkali bahwa kita adalah manusia-manusia yang sedang hidup di dalam dunia yang rusak, penuh dengan penderitaan yang menekan. Bahkan kan penderitaan itu begitu hebatnya menindih kita sampai kadang-kadang penderitaan itu di luar batas kemampuan kita untuk menghadapinya. Nah, sebetulnya disinilah titik di mana manusia itu mulai mengandalkan kekuatan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan dirinya. Ratapan atau mengeluh, bersedih, menangis adalah sebuah jembatan antara kehidupan yang sedang putus harapan dengan kehidupan yang penuh harapan. Orang yang sedang kehilangan atau menderita, mereka memerlukan ruang untuk meratap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan bisa memberikan mereka penghiburan dan mengubahnya menjadi orang-orang yang penuh dengan harapan. Ratapan itu ibarat sebuah jembatan yang menghubungkan antara ketiadaan atau hilangnya harapan manusia terhadap dunia dan timbulnya harapan baru di dalam Tuhan. Sebuah proses perpindahan dari manusia yang tadinya menggenggam harapannya pada dunia menjadi menggenggam harapannya kepada Tuhan Yesus. Dan proses ratapan seperti ini perlu terjadi berulang kali di dalam perjalanan rohani anak-anak Tuhan, dalam perjalanan rohani kita, sebagai sebuah proses pembentukan dan pendewasaan rohani. Nah, mari saudara-saudara, ini penting sekali. Mari kita mulai belajar menjadi orang Kristen yang meratap, bersedih dan menangis di hadapan Tuhan. Belajar saudara-saudara. Kenapa?
Tuhan tuh ngerti hidup kita di dunia ini yang rusak ini itu sangat sulit dan sangat menderita. Benar kan saudara-saudara? Kita butuh banget ditolong sama Tuhan. Karena itulah Tuhan mengizinkan kita meratap kepadanya seperti yang ditulis di dalam firman-Nya. Dan Tuhan adalah pribadi yang sangat senang dihampiri dengan sikap kita yang meratap. Wah, Tuhan senang banget waktu didatengin sama anak-anaknya yang merasa dirinya tuh lemah dan butuh Tuhan yang kuat. Nah, Tuhan senang banget tuh. Nah, itulah karakter Tuhan kita. Orang yang tidak pernah bersedih, menangis, dan meratap di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi orang-orang yang meratap adalah orang yang hidupnya mengandalkan kekuatan dan kasih karunia dari Tuhan. Maka saudara-saudara, bersyukurlah kalau kita bisa berduka, kita bisa bersedih, kita bisa menangis di hadapan Tuhan, kita bisa meratap di hadapan Dia. Karena disitulah letak sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sumber pengharapan kita, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, maafkan kami anak-anak-Mu yang seringkali datang dengan sikap orang kuat yang mampu menanggung penderitaan kami sendiri. Ubahkan kami seperti Yesus yang bisa datang kepadamu dengan sikap apa adanya. Bahkan Yesus bisa menangis di hadapan-Mu ya Bapa. Ubahkanlah dan ajarilah kami anak-anak-Mu untuk mulai belajar meratap, belajar untuk bersedih dan menangis, belajar untuk mengandalkan kekuatan-Mu, dan belajar untuk menaruh pengharapan di dalam-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus beserta dengan saudara-saudari sekalian. Padangkan